Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis isu aktual yang terjadi di Indonesia serta menemukan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Smart governance didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan tata kelola kolaboratif. Sasarannya adalah untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart governance harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Implementasi smart governance dapat diwujudkan melalui pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, serta efisiensi kebijakan publik. Pada pembahasan ini, isu aktual yang kami angkat adalah tentang COVID-19. Saya bahas sedikit ya tentang COVID-19. Jadi, COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun berat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari, dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi, melalui sekresi seperti air liur dan sekresi saluran pernafasan atau droplet saluran nafas yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, ataupun bernyanyi. Berdasarkan data dari kemenkes.go.id, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di seluruh Indonesia telah mencapai 6.068.812 orang. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus, ada 3 penanggulangan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memperlambat dan menghentikan laju penularan dan menunda penyebaran penularan. Yang kedua, menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis. Dan yang ketiga, meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan di sektor lainnya. Sejak ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melalui Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, sangat mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia dan mengalami perubahan 180 derajat. Pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, mau tidak mau harus dirubah dengan pembelajaran secara daring. Pembelajaran tatap muka tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena hal tersebut dikhawatirkan akan mempercepat penularan virus corona. Peranan teknologi yang tepat guna dapat menghubungkan guru dan siswa sehingga dapat berkomunikasi walaupun berada di berbagai tempat yang berbeda. Adapun media dan teknologi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran selama masa pandemi adalah Google Workspace for Education. Berikut ini adalah fasilitas yang dapat kita manfaatkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja PNS dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah, membuat banyak orang yang bekerja di luar kantor alias di rumah atau yang kita kenal dengan istilah work from home. Hal ini demi menghindari penyebaran virus tersebut lebih lanjut. Tetapi,
Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang wajib dipatuhi. Salah satunya, PNS harus berada di rumah atau tempat tinggal masing-masing, kecuali jika ada keadaan mendesak. Artinya, PNS tidak boleh berjalan-jalan atau bekerja di tempat lain selain di rumah. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih bersinergi dan berkonsolidasi dalam pengambilan kebijakan terutama yang berkaitan dengan urusan metode kerja work from home ASN. Karena tidak dipungkiri, peran ASN dalam rangka membantu menuntaskan pandemi COVID-19 sangat vital. Maka, kebijakan-kebijakan yang diambil harus pro dan mendukung kinerja para ASN di rumah. Segala informasi mengenai kebijakan untuk ASN harus dapat cepat, mudah, dan transparan didapat oleh ASN, supaya para ASN dapat bekerja dengan optimal di rumahnya. Selain itu, ASN juga dapat menggunakan aplikasi Google Workspace dan Zoom Meeting sebagai upaya untuk mengurangi interaksi secara langsung. Google Workspace for Education merupakan media dan teknologi pembelajaran yang disediakan secara gratis oleh Google dengan memanfaatkan akun Belajar ID. Teknologi ini dapat kita gunakan secara bebas dengan terlebih dahulu mengunduh akun Belajar ID melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Sebenarnya, media pembelajaran ini merupakan media yang berbayar, namun berkat kerjasama antara Google Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh aplikasi tersebut dapat digunakan secara gratis hanya dengan menggunakan akun Belajar ID. Peranan pemerintah sangat besar dalam menyiapkan aplikasi pembelajaran yang gratis ini, sehingga aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh peserta didik tanpa memberikan biaya tambahan kepada orang tua. Dari beberapa uraian pembahasan di atas, maka berikut adalah hal-hal yang dapat disimpulkan. Tidak butuh waktu lama bagi pemerintah setelah penyebaran COVID-19 untuk membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas COVID-19 dibentuk pada tanggal 13 Maret 2020 bersamaan dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas ini berfungsi untuk mengoordinasikan kegiatan antara lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak COVID-19 di Indonesia. Gugus tugas ini berada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berkolaborasi dengan Kemenkes, Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Dengan adanya gugus tugas penanganan COVID-19 ini memudahkan kita untuk memperoleh informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan COVID-19. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ini dapat berdampak negatif bagi pelaku perjalanan luar negeri. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 adalah dengan pemberian vaksin COVID-19. Terkait dengan pemberian vaksin COVID-19, maka ada dua hal yang perlu untuk kita pahami, yaitu mengenai pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit, serta vaksinasi COVID-19 untuk mengendalikan penularannya. Ada 4 tujuan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Dan yang keempat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas. Pada tahap pertama, vaksinasi diberikan kepada petugas kesehatan dan petugas pelayanan publik, kemudian dilanjutkan kepada masyarakat usia 18-59 tahun. Untuk masyarakat usia 60 tahun ke atas, akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut.
Vaksinasi ini juga dapat diberikan kepada komorbid tertentu apabila sudah sesuai dengan rekomendasi ahli. Prioritas pemberian imunisasi COVID-19 yang umumnya disusun oleh banyak negara adalah diberikan kepada petugas kesehatan, kemudian garda depan pelayanan publik, selanjutnya penyelenggara administrasi negara, lalu kelompok produktif, kemudian kelompok dengan komorbiditas, selanjutnya kelompok usia lanjut, dan diakhiri dengan kelompok anak-anak. Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 untuk para pekerja adalah dengan memberikan bantuan subsidi upah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Ada 5 syarat penerima BSU. Yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, peserta aktif Jamsos Ketenagakerjaan. Yang ketiga, mempunyai upah atau gaji paling maksimal 3,5 juta. Yang keempat, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4. Dan yang kelima, diutamakan bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa. Pemberian bantuan subsidi upah merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi bagi para pekerja akibat COVID-19. Mekanisme pemberian BSU yang secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan terbuka secara langsung kepada masyarakat penerima adalah salah sikap smart government dalam memutuskan pelaksanaan suatu kebijakan nasional. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan salah satu langkah strategis pemerintah terhadap pelindungan masyarakat dari coronavirus. Aplikasi Peduli Lindungi ini diperkenalkan pada tanggal 27 Maret 2019 dengan menggunakan teknologi Bluetooth atau nirkabel. Cara kerja aplikasi ini melalui tracing atau penelusuran, tracking atau pelacakan, dan fencing atau pembatasan. Hingga Juni 2022, aplikasi Peduli Lindungi telah diunduh hingga 40.000 pengguna. Ada 3 kelemahan dari aplikasi Peduli Lindungi yang kami temukan. Yang pertama yaitu, aplikasi Peduli Lindungi seringkali error pada penampilan sertifikat dan tidak auto-sync. Yang kedua, rawan cybercrime khususnya pada QR barcode palsu. Dan yang ketiga, rawan kebocoran data pribadi dan info vaksin tidak update. Aplikasi ini berhasil dalam melakukan penelusuran, pelacakan, dan pembatasan penyebaran COVID-19. Perlu adanya sosialisasi yang lebih aktif tentang penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini dengan tetap memastikan keamanan data pengguna, update rutin aplikasi untuk mengatasi error, serta adanya tombol bantuan aktif untuk mengatasi keluhan secara cepat.